Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Nah, kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita lanjutkan cerita Pak Yanto, kiriman dari murid beliau, Bang Hendra Supriyatna, tentang kisah masa muda Pak Yanto yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Sebelumnya, Pak Yanto telah berhasil sampai di puncak Gunung Dieng. Namun dia dihadang oleh Nyi Ireng yang tidak terima karena Yanto telah menangkap muridnya kuntilanak jadi-jadian. Bagaimana kelanjutannya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Yanto tidak menghiraukan Nyi Ireng yang terus menertawakannya, yang merasa kewalahan menghadapi Gendruwo dan Buto. Dengan segera, Yanto membaca doa pemageran badan untuk melindungi raga halus dan raga kasarnya. Selain itu, dia juga membacakan tongkat gunung jatinya dengan ayat kursi sebagai senjata menghadapi kedua makhluk besar tersebut. Setelah selesai pemageran badan dengan doa dan pembacaan ayat kursi ke tongkat kayu gunung jati, kembali Buto Raksa Dipakala mengayunkan tangan besarnya ke arah Yanto. Namun dengan sigap, Yanto menghantamkan tongkat kayunya ke arah tangan Buto hingga keduanya beradu. Sialan kau bocah, kayu apa yang kau gunakan? Ucap Buto Raksa Dipakala. Sudah kubilang dari awal, kau kusuruh pergi, tapi kau kekeh dengan pendirianmu Raja Buto. Sekarang terima akibatnya. Tiba-tiba, Gondo Ireng melompat ke arah Yanto, dan Yanto pun ikut melompat dengan mengacungkan tongkat kayu. Dihantamkannya dengan keras ke arah kepala Gondo Ireng hingga dia ambruk terkapar dan meringis kesakitan. Namun tidak disangka, lesatan bola api Banaspati dari Nyi Ireng mengenai tubuh Yanto. Dia tidak sempat menghindarinya karena sangat cepat. Yanto pun terpental dengan jarak 5 meter ke belakang. Dia tersungkur karena lesatan cepat dari Banaspati Nyi Ireng membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Rasakan itu bocah, satu seranganku saja kau sudah ambruk. Hei Gondo Ireng, pakailah kalung ini. Nyi Ireng melemparkan sebuah kalung ke arah Gondo Ireng yang kesakitan setelah dihantam keras di kepalanya oleh Yanto. Dia pun langsung menangkap kalung yang diberikan oleh Nyi Ireng dan langsung memakainya. Gondo Ireng yang meringis kesakitan tiba-tiba bangun dengan geraman mengerikan setelah memakai kalung pemberian dari Nyi Ireng. Sambil menggeram karena marah, Gondo Ireng menatap tajam ke arah Yanto. Bocah sialan, aku akan minum darahmu, akan kucabik-cabik kau. Yanto yang masih tersungkur sambil memegang dadanya akibat hantaman bola api Banaspati dari Nyi Ireng mencoba membaca doa-doa penyembuhan ke badan Yanto dengan memohon kepada Sang Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kuatkanlah hambamu yang lemah ini dari musuh yang nyata di hadapanku. Amin. Tangan Yanto menghentak ke arah dadanya, membuat darah hitam keluar dari mulutnya. Dia langsung memuntahkan darah hitam itu dan mencoba berdiri dengan memegang tongkat kayunya. Ketika Yanto berdiri, hantaman kaki dari Buto Raksa Dipakala menghantam tubuhnya, dan dia pun kembali tersungkur ke belakang dengan jarak 5 meter ambruk ke tanah, dekat dengan kawah Gunung Dieng. Gondo Ireng, cepat laksanakan tugasmu. Ambil darahnya dan cabik-cabik dia. Lemparkan ke jurang, cepat! Teriak Nyi Ireng kepada Gondo Ireng, Raja Gendruwo penguasa Lembah Dieng. Baik Nyi, akan saya cabik-cabik dia. Melompatlah Gondo Ireng di hadapan Yanto yang tersungkur di tanah. Karena kelelahan, Yanto pun dibuat tidak fokus. Efek dari kelelahannya dan ilmu sihir tingkat tinggi dari Nyi Ireng yang bukan dukun sembarangan. Dia bisa membunuh kapanpun dia mau. Namun dengan keteguhannya, Yanto meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Karena kelemahannya sebagai hamba, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedikit gemetar, Yanto bangun karena Gondo Ireng mengarah kepadanya. Tapi dengan cepat, Yanto mengeluarkan golok badui sambil membaca takbir. Cakaran dari Gondo Ireng mengarah ke arah tubuh Yanto.
namun dapat ditahan dengan golok baduinya. Setelah itu dihantamkanlah golok badui itu kepada Gondo Ireng, namun tidak berefek apapun kepadanya. Hingga tertawalah Gondo Ireng. Pusaka apapun tidak akan mempan kepadaku, bocah sialan. Keluarkan semua ilmumu. Hei buto raksa di Bakala, lebih baik kau diam dan menonton saja, biar saya yang menghabisi bocah ini, teriak Gondo Ireng pada buta raksa di Bakala dengan sombongnya. Yanto lalu membaca sesuatu, tangannya diarahkan ke belakang punggungnya, dan keluarlah pusaka kujang emas yang membuat kaget Nyi Ireng. Dia tidak percaya melihat kujang emas berada di tangan Yanto. Bocah sialan, siapa dia sebenarnya? Kujang emas Pajajaran ada di tangannya. Kujang gaib pusaka Pajajaran, orang awam tentu tidak akan bisa melihatnya. Siapa dia sebenarnya? Kurang ajar, ucap Nyi Ireng dalam hatinya. Sombong kau Gondo Ireng, karena kalung itu kau menjadi tahan pusaka apapun. Tapi lihat ini, apakah kau bisa menahan lesatan kujang emas ini? Kujang emas, pusaka gaib Pajajaran. Siapa kau sebenarnya, bocah ingusan? Tidak usah kau tahu siapa saya, jika kau tahu pusaka gaib kujang emas Pajajaran. Sialan, rupanya kau keturunan Prabu Siliwangi. Saya hafal betul dengan kujang gaib itu. Aki Putih penguasa Gunung Salak yang menjaganya. Dan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, datanglah Aki Putih dari belakang Yanto secara tiba-tiba. Gondo Ireng, Raja Gendruwo penguasa Lembah Dieng. Nyi Ireng si penyembah iblis, Raksa Buto di Bakala, anak Anggara Raksakala yang dimusnahkan oleh Mas Ranggajaya. Kamu ingin menyusul bopomu, ah? Terkagetlah ketiga makhluk dengan datangnya Aki Putih di belakang Yanto, dengan tangan kanan di belakang dan sedikit membungkuk mendekati Yanto yang memegang kujang emas pusaka gaib Pajajaran milik Aki Putih. Kembalilah ke jalan yang lurus, Nyi Ireng. Sembahlah Gusti Allah yang Maha Agung. Kalau kamu masih ingin melawan, lawanmu saya. Aki Putih penguasa Gunung Halimun Salaka. Kakek tua, sebaiknya kau pergi. Jangan ikut campur urusanku dengan bocah sialan itu. Saya pasti ikut campur. Dulu di zaman Raja Ciung Wanara sampai Pamanah Rasa dan sampai sekarang, saya pasti akan ikut campur. Kau Nyi Ireng, jangan tersesat matamu dari nafsu ilmu hitam hingga menyembah iblis demi ilmu sihir. Kau harus dilenyapkan. Aki Putih mengingatkan Nyi Ireng agar kembali ke jalan yang benar dan tidak menyembah patung iblis demi kekuatan sihirnya. Kalau kamu masih kekeh dan tidak mau ke jalan yang lurus, terpaksa saya akan bertindak. Jangan banyak bicara, kakek tua. Mari kita bertarung. Siapa yang lebih kuat? Yanto yang berdiri sambil memegang pusaka kujang gaib melesat ke arah Gondo Ireng yang berjarak 10 meter di depannya. Ku potong kalungmu, Gondo Ireng. Allahu Akbar. Pusaka kujang gaib Pajajaran melesat dengan sangat cepat. Gondo Ireng mencoba menghindar, tapi kujang itu melesat dengan sangat cepat dan berhasil memotong kalung pemberian dari Nyi Ireng. Yanto dengan cepat melompat sambil mengayunkan tongkat gunung jatinya dan menghantamkannya ke arah dada Gondo Ireng dengan sangat keras. Tersungkurlah Gondo Ireng, si Raja Gendruwo penguasa Lembah Dieng. Gondo Ireng tersungkur jatuh akibat hantaman keras dari tongkat kayu gunung jati. Dia mengeram kesakitan. Ilmu kebalnya telah luntur setelah kalung pemberian Nyi Ireng dapat diputus oleh kujang gaib Pajajaran. Saat Gondo Ireng akan berdiri, tiba-tiba harimau putih warga Sailang dengan cepat menghantam dadanya hingga dia pun terpental jauh ke belakang dan mendapatkan luka yang sangat parah. Gondo Ireng pun terdesak sambil menahan rasa sakitnya. Dia pergi dengan menghilang dari area puncak Gunung Dieng. Lalu datanglah Buto Raksa di Bakala. Harimau putih, lawanmu adalah saya. Akan aku remas tubuhmu dengan tanganku sendiri sampai hancur. Si Bodas hanya menggeram di hadapan Yanto. Bodas, lebih baik kau jangan menyerang Buto di Raksakala karena kekuatan energinya sangat besar.
Namun karena sudah emosi, si Budas pun melompat menyerang Buto Raksa Dipakala. Dengan cepat, Buto Raksa Kala menangkap leher si Budas. Kucing sialan, berani kau melawanku? Yanto melompat ke arah Buto dan menghantamkan tongkat kayunya ke lengan Buto Dipa Raksa Kala. Namun, tendangan Buto menghantam dada Yanto hingga dia jatuh terpental ke belakang. Tiba-tiba, ada kakek-kakek entah dari mana sudah melompat ke arah dada Raksa Dipakala yang tidak lain adalah Ki Ranggajaya, penguasa gaib Alas Purwo, yang dulu telah melenyapkan Anggara Raksa Kala, ayah dari Buto Dipa Raksa Kala. Hingga terlepaslah si Budas dan jatuh tersungkur dari genggaman Buto Raksa Dipakala. Sialan kau kakek tua, beraninya menendangku. Saya yang kau cari selama ini, Ranggajaya, penguasa Alas Purwo. Saya yang telah melenyapkan ayahmu karena angkara murka yang dibuat oleh ayahmu. Buto sialan, kau rupanya yang bernama Ki Ranggajaya. Akan aku remas badanmu demi membalas dendam atas kematian ayahku. Majulah kakek tua, atau aku yang menyerangmu. Di lain tempat, Aki Putih masih bertarung dengan Nyi Ireng. Hantaman demi hantaman dari Nyi Ireng selalu dapat ditahan oleh Aki Putih. Begitupun dengan lesatan bola api Banaspati, dapat ditangkis dengan mudah oleh Aki Putih. Ini bagiku hanya bola api mainan. Keluarkan semua kemampuanmu, manusia penyembah iblis. Sialan, beraninya kau kakek tua, jin tua sialan, akan kubunuh kau. Kang Mas Ranggajaya datang rupanya. Lawan sebanding dengan Buto Raksa Dipakala, Kang Mas. Dia selalu mencarimu, ucap Aki Putih kepada Ranggajaya. Diam kau Cak Gemblung, ojo kuyon. Hampura Kang Mas, ucap Aki Putih kepada Ki Ranggajaya yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Saat ini Aki Putih melawan Nyi Ireng, sedangkan Ki Ranggajaya, penguasa Alas Purwo, melawan Buto Raksa Dipakala yang mempunyai dendam pribadi kepada Ranggajaya, penguasa gaib Alas Purwo. Buto Kala langsung mengayunkan kakinya ke arah Ranggajaya, namun Ranggajaya dapat dengan cepat menghindar. Ki Ranggajaya melompat dan mengayunkan tongkat kayunya mengarahkan ke kepala Buto Kala. Namun refleks dapat ditahan dengan tangan Buto Kala. Kemudian kaki Buto Kala menghantam keras ke arah dada Ranggajaya hingga dia jatuh tersungkur ke belakang, lalu ditahan oleh Yanto. Hati-hati Ki, walaupun badan dia tinggi besar, namun Raja Buto Dipakala itu sangat cepat gerakannya. Iya Nger, usia Aki sudah tua, tidak selincah masa muda dulu. Sekarang kematianmu telah datang Ranggajaya. Kau akan kulenyapkan agar dendamku terbalaskan. Yanto lalu membuka tas kain hitamnya. Dia lalu mengambil tasbih pemberian dari kakeknya, lalu dililitkan di kepalan tangannya. Dibacakannya tasbih tersebut dengan membaca doa-doa dan ayat kursi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki, kita serang bersama Buto itu, bikin dia lengah. Nanti saya yang akan menghantamnya di saat Buto itu lengah. Baik Ger, ayo jalankan. Dengan cepat kembali Ranggajaya membaca ajian-ajiannya, dan melompatlah ia mengayunkan tongkat kayunya. Namun seketika tubuh Ranggajaya dapat ditangkap oleh tangan Buto Kala. Namun tanpa disangka, Yanto dengan cepat berlari dan melompat ke arah Buto Kala. Dia menghantamkan pukulannya ke arah perut Buto dengan lilitan tasbih di tangannya. Hingga terlepaslah cengkraman Buto yang menggenggam tubuh Ranggajaya. Buto itu bergeser ke belakang sambil mengeram kesakitan. Yanto melempar tongkat kayu Gunung Jati ke arah Ki Ranggajaya, dan Ki Ranggajaya segera menangkap lalu menyatukan dengan tongkatnya. Dua tongkat yang dijadikan satu oleh Ki Ranggajaya itu segera dihantamkan tepat ke arah kepala Buto Raksa Dipakala. Hantaman keras di kepala Buto Raksa Dipakala membuatnya kehilangan keseimbangan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Yanto sambil membaca takbir menghantamkan kepalan tangan yang masih dililit dengan tasbih ke arah ulu hati Buto Kala, hingga keluarlah darah hitam dari mulutnya. Buto Raksa Dipakala pun ambruk ke tanah sambil mengerang kesakitan dan mengeluarkan banyak darah hitam dari mulutnya. Hingga tiba-tiba kepulan asap tebal menutupi tubuh Buto Kala,
semakin menebal hingga hilanglah buto Dipa Raksa. Alhamdulillah, sekarang tinggal Nyi Ireng yang masih bertahan. "Aki, tangkap tongkat kayu ini." Yanto melemparkan tongkat kayu Gunung Jati ke arah Aki Putih dan dapat ditangkapnya. Nyi Ireng yang menghantamkan tongkat kayunya ke arah Aki Putih dapat ditahan dengan tongkat pemberian dari Yanto. Nyi Ireng pun mundur ke belakang. Lalu dengan sangat cepat, Aki Putih menyerang Nyi Ireng dengan hantaman tongkat kayu Gunung Jati pemberian dari Yanto. Nyi Ireng yang dalam posisi bertahan sekuat tenaga menahan serangan tongkat kayu Gunung Jati dari Aki Putih dengan tongkat kayunya. Namun tiba-tiba tongkat kayunya patah jadi dua hingga dia ambruk ke tanah sambil mengerang kesakitan. Ketika akan dihantam oleh Aki Putih, Nyi Ireng lalu meminta ampun dan mengaku kalah. Ampun, ampun, saya mengaku kalah. Ampun Aki, teriak kesakitan Nyi Ireng sambil memegang pundaknya. Hentikan Ki, sudah, dia sudah mengaku kalah. Tenang Jang, Aki mah cuma menggertak saja supaya dia minta ampun. Hei Nyi Ireng, kembalilah ke jalan yang lurus. Hilangkan ilmu hitam yang sangat membahayakan bangsa manusia. Dan kau bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ki, saya mengaku kalah dan tidak akan mengganggu bocah itu lagi. Ampuni saya Ki. Namun dengan cepat, kepulan asap hitam mengelilingi Nyi Ireng dan angin besar pun menghempaskan tubuhnya kembali ke lembah Dieng. Alah, Nenek Peot kabur. Awas, kalau bikin huru-hara lagi, saya akan datang kembali ke sini. Ingat itu Nenek Peot. Yo wes Ger, saya kembali ke alas Purwo dulu. Jangan dengarkan ocehan bocah gemblong itu. Yo wes, aku mulih dulu Ger, ucap Ranggajaya kepada Yanto. Dengan cepat Ki Ranggajaya mengarah ke timur yang tidak lain kembali ke alas Purwo. Yalah, sama saja Kang Mas dengan Nenek Peot pergi nggak pakai pamit. Dasar aki-aki emang begitu. Bawaannya emosi aja Jang. Yanto hanya tersenyum mendengar ocehan dari Aki Putih. Aki Putih lalu mendekati si Bodas, siluman harimau yang mengalami luka di bagian leher akibat cengkraman dari buto raksa Dipa Kala. Aki Putih langsung mengusap leher dari si Bodas dan seketika si Bodas mulai membaik. Alhamdulillah Das, udah mendingan. Makanya jangan sok nafsuan menyerang. Menyerang juga kudu punya ukuran, bentak Aki Putih kepada siluman harimau putih. Alhamdulillah Jang, tugas terakhir. Sok tancepkan pakuna. Aki pulang dulu ke Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena tingkah laku dari Aki Putih. Dengan segera Yanto memegang goloknya dan menggali lubang. Lalu dia memasukkan paku emas terakhir di puncak Gunung Dieng dan mengubur kembali dekat kawah Gunung Dieng. Akhirnya perjalanan tugas menancapkan 9 paku emas di Nusantara telah dia laksanakan. Yanto menengadah ke atas langit dan ambruk ke belakang sambil tersenyum. Karena tugas yang sangat lama telah selesai. Dia sudah menancapkan paku yang terakhir di puncak Dieng. Tidak terasa, keluarlah air matanya dengan senyuman dari mulutnya. Ya Gusti, Engkaulah Zat yang Maha Pelindung. Aku sangat bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Kau berikan pada hamba yang hina ini. Hingga tugas hamba telah selesai. Hamba sangat bersyukur atas semua pertolongan yang Engkau berikan pada hamba yang sangat hina ini. Ya Rob, perjalanan ini sangat panjang, tapi saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan banyak pelajaran di setiap kejadian yang hamba alami. Ya Rob, saya jadi mengerti tentang arti hidup yang harus menolong sesama dan bisa bermanfaat bagi sekitar. Selalu memuja dan memuji kebesaran-Mu adalah yang utama. Tiba-tiba hujan kecil pun turun. Yanto memejamkan matanya dan menikmati guyuran hujan untuk melepas lelahnya. Wajahnya menatap ke atas langit. Guyuran hujan yang membasahi semua tubuhnya seperti dapat menghilangkan rasa lelahnya. Hingga tertidurlah ia sampai subuh menjelang. Yanto pun terbangun dan dengan cepat mengambil air wudhu. Astagfirullah,
saya tertidur. Ini sudah mau masuk waktu subuh." Karena hujan semalam, ada genangan air di dekat batu-batu. Yanto segera mengambil air wudhu yang berada di atas batu. Setelah itu, Yanto melaksanakan sholat subuh dan berzikir hingga terbitlah mentari pagi yang sangat indah. Yanto membuka matanya dan berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, Yanto bangun sambil tersenyum. Dia mengumandangkan takbir dengan keras hingga menggema di atas Gunung Dieng. Ingatannya kepada senyuman Lilis membuat Yanto bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ke Cirebon untuk segera sampai di pesantren kakeknya. Yanto kembali melangkahkan kakinya melanjutkan perjalanannya menuju ke Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Turunlah Yanto dengan melanjutkan sholawat di bibirnya. Dia terus berjalan menuruni puncak Dieng, menuju ke arah jalan ke Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Singkat cerita, Yanto sudah melewati kota-kota di Jawa Tengah. Berhari-hari Yanto berjalan hingga sampailah dia di kota Tegal. Dia beristirahat di musola kecil yang ada di kota Tegal. Sedangkan di pesantren Cirebon, kakek, bapak, ibu, teman-teman, baik teman-teman di pesantren maupun di kampungnya sudah menunggu kedatangan Yanto. "Alhamdulillah, Nak. Kamu telah selesai menancapkan 9 paku emas. Sekarang kau sudah ada di Tegal," ucap kakek Yanto dalam hatinya. "Pak, apakah Yanto baik-baik saja?" tanya bapak dari Yanto. "Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Kita tunggu dia karena dia sudah sampai di kota Tegal. Semoga sehabis Isya dia sudah sampai di Cirebon." Di lain tempat, Yanto yang berada di kota Tegal, tepatnya di perbatasan kota Tegal dan Brebes. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dia kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Brebes, dan dia terus berjalan sampai waktu asar. Dia kembali beristirahat untuk mencari musola melaksanakan sholat asar. Singkat cerita, sampailah Yanto masuk ke arah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sambil berlinang air mata karena kerinduannya kepada kedua orang tua, kakek, dan teman-temannya yang berada di kampung. "Alhamdulillah ya Allah, sampai juga saya masuk ke wilayah Cirebon. Alhamdulillah." Dia melangkahkan kakinya masuk ke wilayah Cirebon, menuju ke Gunung Jati. Yanto akan kembali ke makam leluhurnya, Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon, untuk kembali memberi hadiah Fatihah dan membacakan surah Yasin di makam Sunan Gunung Jati sebagai hadiah kepada leluhurnya. "Saya harus pergi ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati dulu. Kalau saya ke pesantren dulu, kayaknya kurang sopan." Singkat cerita, sampailah Yanto di makam Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Tepat waktu Isya, dia segera melaksanakan sholat Isya berjamaah di dekat makam Sunan Gunung Jati dengan para jemaah lainnya. Selesai melaksanakan sholat Isya, Yanto masuk mendekati makam leluhurnya dan memberikan doa-doa, juga memberikan hadiah Fatihah serta surah Yasin di dekat makam Sunan Gunung Jati. Kembali linangan air mata Yanto sambil mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah sampai di kota kelahirannya. Selesai membacakan Yasin, tepat di pukul 8 malam, Yanto berdiri dan meninggalkan area makam karena sudah selesai berziarah. Dia melanjutkan perjalanannya menuju ke pesantren kakeknya. Dengan melewati hutan jati, Yanto terus berjalan sambil masih berlinang air mata, membuat langkah kakinya sangat cepat menembus hutan jati menuju ke arah pesantren kakeknya. Sedangkan di pesantren, kakek Yanto, ibu, bapak, dan para santri lainnya sudah berdiri di halaman pesantren menunggu kehadirannya. Karena kakek Yanto sudah tahu bahwa Yanto sudah sangat dekat dan sedang menuju ke arah pesantren. Dari gelapnya hutan jati, samar-samar terlihat bayangan hitam, dan langkah cepat keluar dari hutan jati yang tidak lain adalah Yanto. Sampailah Yanto di depan gapura pesantren kakeknya yang terlihat sangat ramai orang-orang yang bersolawat. Terlihat senyuman dari keluarga dan teman-teman Yanto yang sudah menunggunya. Rudi dan Wawan berlari ke arah Yanto dengan sangat cepat. Mungkin mereka rindu kepada sahabatnya itu karena sudah berpisah sangat lama. Yanto hanya tersenyum melihat kedua sahabatnya berlari sambil berteriak karena bahagia. "Yanto! Yanto! Datang juga kau! Saya sudah sangat rindu!" ucap Rudi sambil berlari dengan Wawan. Mereka berdua lalu memeluk Yanto seperti ketika kecil dulu. Karena mereka bermain selalu bertiga di waktu kecil, sampai kini mereka masih terlihat konyol, yang membuat Yanto tertawa bahagia sambil meneteskan air mata.
Gimana kabarmu, Ruth? Wan? Iya, apa kamu masih trauma, Ruth, dengan pocong hitam? Ledek Yanto kepada Rudi yang disambut tertawa Wawan. Bisa aja kamu, Tok. Ketika kamu pergi menjalankan tugas dari guru, saya dan Wawan menimba ilmu agama di pesantren kakekmu dan menunggu kamu kembali ke sini. Akhirnya kita kembali bertiga lagi. Alhamdulillah ya Allah. Setelah Yanto melepas rindu dengan kedua sahabat kecilnya, dia berjalan menuju kakek dan kedua orang tuanya. Yanto terus berjalan dengan linangan air mata menuju ke arah kakeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawab serentak oleh para santri juga keluarganya. Ambruklah Yanto memeluk lutut kakeknya dan menangis seperti anak kecil yang sudah sangat rindu kepada keluarganya. Diusaplah kepala Yanto oleh kakeknya. Setelah itu, Yanto juga memeluk kaki ayah dan ibunya sambil memohon ampun. Pak, maafkan Yanto ya Pak, yang selalu membuat Bapak marah, kata Yanto sambil mendekap kaki bapaknya. Bapak yang harusnya minta maaf, Nak. Maafkan Bapak ya. Sekarang kamu sudah menemukan jati diri dan arti hidup yang sesungguhnya, Nak. Alhamdulillah, Nak. Kamu telah selesai dari menjalankan tugas dari kakekmu. Ibu setiap hari berdoa pada Gusti Allah memohon keselamatanmu hingga akhirnya kamu bisa kembali ke pesantren ini. Ibu sangat bersyukur, Nak. Terima kasih, Bu, atas semua doa-doa Ibu yang selalu mendoakan Yanto hingga Yanto selamat sampai sekarang. Terima kasih, Bu, ucap Yanto sambil meneteskan air matanya di hadapan ibunya. Ibunya mengangkat tubuh Yanto dan mengusap air mata dari pipinya. Jangan terus menangis. Kau ini sudah besar. Tetaplah di jalan Allah. Tetap istiqomah ya, Nak. Kemudian datanglah kakek Yanto menghampirinya sambil membawa air dan juga ember. Yanto sudah tahu apa maksud kakeknya. Yanto duduk di hadapan kakeknya dan mengguyur badannya dengan air tersebut. Air yang telah dibacakan doa-doa yang dilantunkan oleh kakeknya. Setelah selesai, Yanto masuk ke rumah kakeknya, berkumpul dengan keluarga besar dan juga sahabatnya, bercerita tentang kisahnya. Ada gelak tawa dan juga kesedihan di setiap perjalanan Yanto. Ternyata sudah disiapkan sebuah tumpeng besar dari keluarganya untuk menggelar syukuran. Doa-doa pun dipanjatkan oleh kakek dan bapaknya serta teman-temannya. Mereka pun makan malam bersama. Singkat cerita, acara syukuran pun telah selesai. Yanto lalu masuk ke kamar di rumah kakeknya. Kamar khusus untuk Yanto ketika kecil dulu yang selalu menginap di pesantren kakeknya. Baju serba hitam yang selalu dipakainya digantung oleh Yanto. Dia lalu duduk di pinggir kasurnya sambil memandang baju tersebut dan tongkat kayu gunung jati yang telah menemaninya selama di perjalanan. Yanto teringat banyak yang harus diberikan kepada kakeknya. Kain putih dari Resi Guru di Gunung Padang dan kitab serta tasbih dari Kiai Zakaria. Yanto lalu keluar kamar dan melihat kakeknya sedang terduduk mengobrol dengan bapak dan pamannya. Maaf kek, ini ada banyak titipan selama di perjalanan untuk kakek. Bukalah nak tas kainmu, ucap kakek Yanto. Semua mata tertuju pada kain hitam pembungkus barang-barang yang dibawa oleh Yanto. Setelah dibuka, Yanto mengeluarkan golok badui dan dipegang oleh kakeknya. Lalu Yanto mengeluarkan keris Bali hasil tempaannya belajar membuat keris. Kain putih dari Gunung Padang, ikat kepala khas Dayak dari Kalimantan. Golok badui milik ketua adat Pak Jaro sangat bagus. Banyak menemanimu di perjalanan, nak. Oh iya, mana tongkat kayu gunung jati? Bawa ke sini, ucap kakek Yanto. Baik, kek. Paman Yanto, Ahmad Abdul Bakar, terpesona ketika melihat keris dan memegang setiap ukiran keris Bali yang sangat indah. Ukiran keris Bali sangat mempesona, auranya sangat besar. Ayah Yanto lalu berkata, banyak sekali barang yang indah yang anakku bawa. Subhanallah. Setelah Yanto keluar kamar sambil membawa tongkat kayu gunung jati, semua mata tertuju kepadanya. Paman dan ayah Yanto tidak berkedip ketika melihatnya, sedangkan kakeknya hanya tersenyum ketika melihat tongkat kayu tersebut. Ini kek, tongkat kayu gunung jati. Tongkat kayu gunung jati. Dulu kakek juga menggunakan tongkat ini ketika mencabut 9 paku emas. Subhanallah, tidak berubah sedikit pun, baik dari bentuk dan aroma wanginya. Tongkat ini disimpan di pesantren, nak,
Nanti kalau kamu punya anak, amanahkanlah tongkat ini dan suruh cucumu untuk mencabut kembali paku emas yang kau tanamkan. Tidak ada yang spesial dengan 9 paku emas itu. Paku emas itu hanya paku emas biasa sebagai penanda lelakumu, titik di mana kamu telah melewati semua yang sudah ditunjukkan. Baik, Kek. Oh iya, Yanto akan kembali ke Banten, Kek, untuk mengembalikan golok Baduy kepada Pak Jaro. Terus menemui Lilis ya, wanita yang kau sukai? Yanto menahan malu di depan keluarganya. Kakek Yanto hanya tersenyum, disusul senyuman dari bapak dan pamannya. Cepatlah kau kembalikan golok itu ke ketua adat dan temui wanita itu sebelum terlambat. Hah? Maksud kakek sebelum terlambat? Kakek Yanto hanya menghela nafas panjang, tidak menjawab perkataan Yanto. Yanto, Paman 2 hari lagi bersama rombongan dari pesantren akan menuju ke Banten. Ada acara tausiah juga ziarah ke leluhur kita yang berada di Banten, Sultan Hasanuddin.